Bab 41, Janji yang Mengubah Hidup. Aku menangis tak terkendali lagi karena aku tidak sekuat yang kukira. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan keberanian untuk tetap tenang cukup lama untuk mengambil foto sebelum melarikan diri dari rumah. Atlas ragu sejenak sebelum menepuk punggungku. Gerakannya sopan. Meskipun dia seorang asing, penghiburannya membuatku merasa lega. Tembok-tembok yang kubangun runtuh saat aku merangkulnya. Secara tak terduga, aku menemuinya beberapa kali hari ini, dan dia melihat betapa menyedihkannya aku. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tapi akhirnya aku berhenti menangis. Mungkin air mataku sudah habis. Atlas menepukku lagi dan memandangku dengan mendalam. Tak lama kemudian, aku melihat langit mulai cerah dan menyadari bahwa fajar sudah mendekat. Terima kasih, Tuan Piachet. Aku ingin pergi ke tempat temanku di Amethyst Apartments, kataku. Dia memelukku dan mengangguk. Ketika aku muncul di depan Ivana dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dia hampir tidak percaya matanya. Dia menggosok mata yang setengah terbuka, berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Celo, kamu. Apa yang terjadi? Bukankah kamu seharusnya kembali ke kampung halamanmu? Aku melangkah masuk dan melemparkan diriku ke pelukannya. Ivana. Dia memeluk tubuhku yang kaku dan dingin, membawaku ke kamar mandi. Jangan katakan apa-apa sekarang, jangan menangis. Mandi air hangatlah. Oke, aku masuk ke kamar mandi, menggigil saat gigi-gigiku berdentum. Aku menyalakan pemanas dan berdiri di bawah air hangat. Kehangatan itu membantuku kembali merasa waras ketika Ivana mengetuk pintu. Aku berganti pakaian kering yang dia berikan dan melihat dia telah menyiapkan semangkuk sup jahe untukku. Tiba-tiba, aku teringat Atlas yang telah tinggal bersamaku sepanjang malam. Aku bertanya-tanya apakah dia juga akan menghargai semangkuk sup. Aku memberikan ponselku kepada Ivana. Dia tampak bingung, lalu menyadari apa yang aku maksud. Dia terkejut seperti aku ketika membolak-balik foto-foto tersebut. Ivana menatapku dengan mata terbuka lebar, suaranya bergetar saat dia bertanya, apakah aku sedang berhalusinasi? Dia menampar dirinya sendiri, dan aku tertawa terbahak-bahak. Air mataku jatuh saat aku tertawa sampai hampir muntah lagi. Tiba-tiba, aku mengambil pisau buah dari meja kopi dan memotong lenganku. Ivana terkejut. Chloe, dia merampas pisau itu dan menatapku dengan marah. Aku tahu betapa frustrasinya dia terhadapku. Namun, ketika pisau memotong kulitku, itu melepaskan gelombang emosi yang tertahan. Itu adalah rasa lega yang aneh. Meskipun aku tidak menganjurkan penyiksaan diri, tampaknya itu memberikan cara untuk melepaskan frustrasi yang terpendam. Chloe, bangkitlah! Apakah sampah itu layak untuk hidupmu? Ivana berteriak padaku, pernahkah kamu mempertimbangkan apa yang terjadi pada putrimu jika kamu mati? Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah mereka hanya harus mengurus diri mereka sendiri? Kamu mungkin merasa lega jika mati, tapi bagaimana dengan Ava? Dia masih sangat muda. Apakah kamu baik-baik saja membiarkannya jatuh ke tangan sampah itu? Akankah Melani merawatnya dengan baik? Saat itu, dia akan berada dalam kondisi lebih buruk daripada mati, sedangkan orang tuamu, mereka sudah meminjamkan rumah mereka, tapi kamu belum melunasi pinjaman itu. Jika kamu mati, bisakah orang itu membayar? Saat itu, kamu akan meninggalkan mereka mengembara tanpa atap di atas kepala mereka. Orang tuamu akan membawa beban utang dan dicemooh. Mereka berdua adalah guru yang menghargai martabat. Pernahkah kamu mempertimbangkan sampah itu dan pelacur itu menari di kuburmu jika kamu mati? Mereka akan menikmati semua yang telah kamu bangun tanpa mengangkat jari. Mereka akan hidup dalam kemewahan sambil menyiksa Ava. Putrimu tidak akan punya tempat lain untuk pergi, hardikan Ivana membangkitkanku. Dia berbicara dengan kebenaran yang tak terbantahkan, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Aku tidak begitu lemah,
Aku menggertakkan gigi dan mengucapkan setiap kata dengan tegas. Sejujurnya, aku tidak pernah mempertimbangkan untuk mati. Bahkan apa yang kulakukan di sungai bukan tentang mati. Aku hanya ingin membersihkan diri dan mendapatkan kejelasan karena aku telah kehilangan arah dan tujuan. Aku duduk termenung, membiarkan Ivana merawat lukaku dan menghiburku. Dia memberiku segelas air, berkata, "Minumlah dan tidur siang. Kita akan menghadapi ini bersama ketika kamu bangun." Aku menerima airnya dan meminumnya. Tak lama kemudian, rasa kantuk datang dan aku perlahan-lahan tertidur. Saat aku bangun, sudah pukul 3 sore. Aku menyadari bahwa Ivana telah berada di sampingku sepanjang waktu. Rasa sakit di lenganku mengingatkanku bahwa semuanya nyata dan bukan mimpi buruk. Aku duduk dan memegangi kepalaku, hanya melihat Matthew dan Melanie terjebak dalam pikiranku. "Matthew, aku akan membuat hidupmu menjadi neraka." Aku menekankan setiap kata dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bab 42, Dosa yang tak termaafkan. Ini akan menjadi janjiku untuk terus hidup dan menerima versi diriku yang baru. Ivana melihat tekadku dan menggelengkan kepalanya. Dia menyarankan, "Makanlah sesuatu." Aku mengangguk, dan dia pergi untuk menyiapkan makanan. Sementara itu, aku mengumpulkan emosiku dan memperbaiki penampilanku sebelum meninggalkan ruangan. Setelah makan, aku memberitahu Ivana, aku akan menjemput putriku. "Apakah kamu yakin? Kenapa tidak tinggal bersamaku beberapa hari dan tenang dulu sebelum melakukannya?" Aku tahu dia khawatir, jadi aku memandangnya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku." "Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan tidak pergi menemui orang tuamu?" Ivana masih khawatir. Aku tetap tenang dan menjawab, "Aku punya penjelasan." Segera setelah itu, aku berganti pakaian dengan pakaianku sendiri, mengambil tas, dan memeriksa ponselku. Sebelum pergi, aku memberi instruksi kepada Ivana, "Tolong bersihkan mantel itu untukku. Aku akan mengantarmu ke sana." Ivana mengambil tasnya, mengenakan sepatunya, dan membawa mantel itu. Dalam perjalanan, dia menanyakan langkah selanjutnya. Aku menggeleng dan berkata, "Aku belum memutuskan, tapi aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Saat aku membuka ponselku, banjir pemberitahuan menyambutku. Aku menelepon ibuku kembali dan mengetahui bahwa kondisi ayahku telah membaik. Aku bisa mendengar kegembiraan di suara ibuku, dan aku menghela napas lega. Akhirnya, keberuntungan berpihak padaku. Aku memberitahu ibuku bahwa aku akan pulang setelah badai, lalu menutup telepon dan memeriksa ponselku lagi. Aku melihat beberapa panggilan yang terlewat dari Matthew tetapi tidak berani menghubunginya kembali. Sebaliknya, aku menelepon ibu mertuaku. Aku memberitahu dia bahwa aku belum pergi, jadi dia tidak perlu menjemput Ava hari ini. Segalanya tampak normal ketika aku tiba di rumah dengan Ava. Matthew melihat kami, dan wajahnya menyala. "Sayang, Ava, kamu sudah pulang. Aku membuatkan makanan untuk kalian berdua. Cuci tangan kalian. Makan malam hampir siap." Jelas sekali dia tahu bahwa aku tidak pergi kemarin. Dia mendekat dan mengambil barang-barang dari tanganku. Setelah itu, dia berkata, "Aku pulang terlambat setelah pertemuan malam tadi dan ponselku mati." Setelah mengisi daya, aku lupa menyalakannya kembali, jadi aku melewatkan teleponmu. Aku pikir kamu menelepon untuk memberitahu aku bahwa kamu mendarat dengan selamat. Ada nada penyelidikan dalam suaranya. Aku menelepon ibumu pagi-pagi tadi dan mengetahui bahwa kamu tidak pergi. Apakah kamu marah padaku? Aku sudah mencoba. Matthew mencoba memelukku, tapi aku menghindarinya dan membawa Ava ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Matthew mengikuti dan berkata, "Sayang, jangan marah. Kamu tahu betapa
Khawatirnya aku ketika aku tidak bisa menghubungimu? Kemana saja kamu selama ini? Apakah Ivana menjemputmu? Meskipun dia berbicara, pikiranku penuh dengan gambar-gambar menjijikkan tentang dia dan Melanie. Aku merasa mual dan dengan lembut mendorong Ava keluar dari kamar mandi sebelum menutup pintu. Aku menahan rasa jijikku dan mengingatkan diriku untuk bertahan. Aku tidak bisa menghancurkan semua usahaku dan harus bertahan demi putriku. Setelah mencuci wajahku, aku membuka pintu dan keluar dari kamar mandi, berkata, "Ava, ayo makan." Matthew sangat senang. "Betul, sayang. Ayo makan." Dia mendekat, dan tangannya secara tidak sengaja menyentuh perban di lenganku. Aku merasakan sakit dan terkejut. Baru saat itu dia menyadari perban itu. "Sayang, apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka? Biarkan aku lihat." Aku tidak menyangka pria yang telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun bisa sangat pandai berpura-pura khawatir. Aku merasa sayang dia tidak masuk ke industri hiburan. Dia pasti bisa memenangkan banyak penghargaan. Katakan padaku, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan meninggikan suaranya. Apa yang perlu ditanyakan? Apakah ini akan terjadi jika kamu menjemputku malam tadi? Aku bertahan, memberikan penampilan yang setara. Mata Matthew menjadi gelap. Apa yang terjadi? "Maafkan aku, sayang. Tolong beritahu aku bagaimana kamu terluka." "Makanlah." Aku tidak ingin membahasnya. Aku sedikit melunakkan sikapku, khawatir menakut-nakuti Ava. Aku menggendongnya ke tempat duduknya dan mengambil mangkuk untuk memberinya makan. Matthew berhenti sejenak, lalu dengan enggan duduk di sampingku. Dia merawat makanan kami, menunjukkan sisi perhatian dan pengertian. Namun, di dalam hatiku, aku tahu Matthew tidak peduli dengan lukaku. Sebaliknya, dia khawatir tentang keberadaanku dan terpapar. Bab 43, mengatur pertemuan. Aku mengatasi traumaku malam itu dan berbaring di ranjang yang sudah ternoda. Untuk tetap termotivasi, aku terus mengingatkan diriku bahwa mengatasi semua ini adalah langkah pertama menuju balas dendamku. Matthew membungkuk dan ingin memelukku, tetapi aku mendorongnya menjauh. "Aku sedang haid. Jangan ganggu aku, ya." Dia menjauh dan menghela napas. "Aku tahu ini kesalahanku, kamu marah. Tolong jangan marah. Tidurlah." Pikiranku ada di rumah, dan aku tidak tahu bagaimana kondisi ayahku. Aku tidak punya alasan untuk marah. "Tolong jangan drama," kataku, menyembunyikan emosiku yang sebenarnya. Dia tersenyum dan mendekat untuk memberiku ciuman ringan. "Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Aku menggenggam tanganku di bawah selimut, merasa jijik. Aku diam-diam mengutuk, sangat kesal karena Matthew berhubungan dengan saudara perempuannya. Itu membuat kulitku merinding. Aku akan menghancurkan reputasi keluarganya jika aku tidak perlu merebut kembali apa yang menjadi hakku. Namun, aku tidak bisa terburu-buru dengan sembrono. Uang sudah hilang, dan rumah bahkan tidak atas namaku. Aku telah berjanji kepada Ava untuk mendapatkan rumah besar, dan aku tidak bisa mematahkan janji itu. Pikiranku kacau saat aku mencoba mencari cara tercepat untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Aku tidak ingin menghabiskan waktu lagi dengan bastard sakit ini. Bahkan berbagi ranjang dengannya membuatku jijik. Aku terkesan dengan ketenanganku dan bersyukur karena aku tidak menyerah pada kemarahanku malam itu. Keesokan harinya, aku bertemu Adrian untuk menyajikan bukti dan data keuangan. Aku memberinya ringkasan perkembangan situasi, dan bahkan dia merasa agak terkejut. Namun, dia menganalisis situasi saat ini dari sudut pandang hukum. Meskipun ada bukti perselingkuhannya, peluangku untuk menang hanya 50% karena dia telah mengelola perusahaan sendirian selama bertahun-tahun. Aku bertanya apakah hubungan saudara dapat membantuku.
Tetapi Adrian mengatakan itu memerlukan konfirmasi hubungan darah dan hanya akan berujung pada kecaman moral. Tidak ada keputusan hukum yang tepat. Jadi tidak masalah siapa yang dia selingkuhi. Aku mengulangi kata-kata Adrian pada diriku sendiri. Aku hanya punya peluang 50%, ya? Tidak, aku mau semuanya. Matthew tidak pantas mendapatkan maafku, dan aku bertekad untuk membuatnya membayar. Adrian menyarankan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan mempersiapkan kemungkinan persidangan di pengadilan, jadi aku menandatangani perjanjian representasi dengannya. Kami juga mendiskusikan beberapa strategi yang ingin aku terapkan. Tujuanku jelas ketika aku meninggalkan firma hukum. Terlepas dari keadaan, aku harus menghadapi mereka secara langsung. Aku perlu mengandalkan diriku sendiri untuk mengubah situasi saat ini. Pertama-tama, aku harus mendapatkan kembali kendali atas Tanum Corporation. Mengetahui musuhku secara mendalam sangat penting untuk kemenangan. Aku kembali ke kantor karena itu adalah sumber kesuksesan dan kegagalan Matthew. Setiap masalah berawal dari tempat ini, dan aku akan mengakhirinya di sini. Aku mulai menghubungi klien lama, menggunakan Johnson sebagai jembatan. Awalnya, dia enggan dan bahkan sedikit tidak jujur. Meskipun memerlukan waktu, aku menemukan keberadaan istri Johnson. Pada hari dia pergi untuk pemeriksaan prenatal, aku kebetulan pergi ke rumah sakit yang sama untuk pemeriksaan kandung empedu. Pertemuan kebetulan yang diatur dengan istri Johnson, Mira Starning, berjalan dengan sempurna. Kami bahkan pergi berbelanja bersama dan membeli berbagai barang bayi untuk anaknya yang belum lahir. Kami memiliki waktu yang menyenangkan. Aku juga memuji Johnson, menyebutkan rasa terima kasihku atas dedikasinya selama bertahun-tahun kepada perusahaan kami. Akhirnya, kami membeli terlalu banyak barang dan harus menelepon Johnson untuk menjemput Mira. Saat kami berpisah, Johnson menyaksikan betapa dekatnya Mira dan aku. Aku tahu hati Johnson pasti merasa hancur. Bab 44. Memenangkan hati seseorang. Aku dengan sengaja menceritakan perjalananku kepada Matthew tanpa menahan detail apapun ketika aku kembali ke rumah. Dia tersenyum lebar dan memujiku, "Kau pasangan yang bijaksana. Kau pengertian dan mahir dalam memenangkan hati orang." Namun, aku mengoreksinya. Ini bukan soal memenangkan hati orang, tetapi tentang menjadi baik. Ngomong-ngomong soal Johnson, dia telah banyak membantu keluarga kita. Wajar jika seorang pria sepertimu tidak menyadari hal-hal ini, tapi wanita menghargai gestur kecil. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk menghilangkan kecurigaan Matthew. Aku tahu serigala licik ini akan menjadi waspada jika aku menyembunyikan sesuatu darinya, dan jika dia mengetahuinya nanti. Aku harus meruntuhkannya tanpa mengungkapkan niatku. Dengan alasan ini, aku sering bertemu dengan para istri klien, membangun fondasi untuk masa depanku. Kepada Matthew, aku menggunakan trik-trik kewanitaan yang tidak lebih dari sekadar makan bersama dan merawat kuku. Meskipun aku sibuk, dia berpikir bahwa itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, dia memujiku beberapa kali. Ini bagus karena semua orang jadi saling mengenal. Aku di luar sana mengelola, sementara kau adalah ratu di rumah. Tentu saja, Matthew menikmati peranku. Sementara itu, aku merencanakan untuk membuatnya membayar 100 kali lipat. Saat makan malam-malam itu, aku bertanya, kapan kita akan mendapatkan uang untuk rumah? Segera, setelah kami menyelesaikan pembayaran untuk proyek Waterland, jawabnya santai, cepatlah. Aku merasa tidak nyaman dengan uang yang belum ada di akun. Aku menyuarakan kekhawatiranku, melihat Matthew, jangan anggap enteng. Aku sudah mengincar beberapa rumah bagus akhir-akhir ini. Kenapa kau terlihat begitu acuh tak acuh tentang ini? Omong kosong, bagaimana aku bisa begitu? Aku sudah bilang sebelumnya. Investasi proyek ini untuk hasil yang besar, dia mengalihkan. Aku berbicara dengan percaya diri, menghasilkan uang itu penting, tapi Ava juga penting.
Apakah kau pikir aku hanya ingin membeli rumah untuk diriku sendiri? Bukankah kau juga akan tinggal di sana? Pendidikan itu penting sekarang Ava sudah tumbuh. Kita tidak bisa membiarkan dia tertinggal, kan? Singkatnya, aku tidak akan membiarkannya beristirahat sampai uang itu kembali ke tempatnya. Karena Johnson menyadari betapa cepatnya aku bisa menghubungi Mira, dia menjadi lebih waspada dan perhatian. Dia akan segera merespons setiap kali aku menelepon. Saat itu datanglah berita baik. Slot penawaran untuk proyek ATL Empire telah final. Berita ini mengejutkan Matthew, dan Johnson melaporkan reaksi Matthew. Awalnya, Matthew tidak menganggapnya serius, jadi dia menyerahkannya kepadaku. Tak terduga, kejadian acak telah membawa hasil yang mengesankan. Terpilih sebagai nominasi berarti satu hal. Terlepas dari apakah kita akhirnya mendapatkan kontrak atau tidak, jelas bahwa Tanum Corporation bisa mendaftarkan dirinya di samping perusahaan besar seperti ATL Empire. Ini menetapkan fondasi Tanum Corporation di industri bahan bangunan kota dalam batas tertentu. Setelah banyak pertimbangan, perusahaan memutuskan bahwa proyek yang begitu signifikan memerlukan keterlibatan Matthew. Sedangkan untuk perusahaan pengembangan yang awalnya dia curahkan seluruh usaha, mereka memerlukan investasi di muka. Ini membuat Matthew pusing karena pembiayaan secara inheren membawa risiko. Ini adalah skema besar, dan perhitungan akhirnya bisa sangat berbeda. Bahkan dengan keuntungan tinggi, aku merangkum situasi dari pengarahan terakhir. Satu-satunya cara agar kita bisa mengungguli dua perusahaan lain dan mencapai tahap final adalah jika aku memiliki keunggulan dalam produk liburan. Jika Matthew mengambil alih, dia mungkin tidak akan berhasil. Meskipun aku tidak ingin melepaskan kontrol atas proyek ini, dia adalah pengambil keputusan akhir. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di pikiranku, mantel itu. Sepertinya aku perlu menghubungi Atlas lagi. Bab 45, Acara Koktail. Dengan pikiran itu, aku menelepon Ivana dan menanyakan tentang mantel. Dia terkejut, "Oh, aku lupa kalau itu masih di Binatu." "Jangan khawatir. Aku akan mengambilnya sendiri." Aku menutup telepon dan hendak berdiri ketika aku ingat bahwa aku tidak memiliki nomor Atlas. Aku duduk kembali dan mencarinya di laptopku, namun gagal. Aku tidak bisa menemukan jejak Atlas. Tampaknya dia bukan tokoh penting di ATL Empire. Kalau tidak, dia tidak akan serumit ini dicari. Aku ingat, kehadiran dan karismanya luar biasa. Namun, untuk perusahaan sebesar ATL Empire, siapapun yang mereka pekerjakan tidak akan kalah penting. Sebelum aku bisa memikirkan cara mendapatkan nomor Atlas, aku menerima telepon dari Matthew yang meminta agar aku datang ke kantornya. Saat aku tiba, aku menyadari bahwa dia ingin aku membandingkan informasi dari kunjunganku terakhir ke ATL Empire. Aku menjelaskan segalanya kepadanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Lagi pula, ini adalah kesepakatan besar, dan Tanum Corporation adalah buah pikiranku. Aku tidak bisa membiarkan tindakan yang bertentangan dengan pengembangan Tanum Corporation. Aku secara khusus mengingatkan Matthew untuk fokus pada lini produk baru eksklusif. Sebelum aku bisa selesai menjelaskan, Johnson masuk dan melaporkan kepada Matthew. Dia menyebutkan acara koktail asosiasi industri setelah menerima undangan dan daftar tamu. Aku melirik daftar tersebut dan merancang rencana cemerlang. Ini adalah kesempatan yang sangat baik karena banyak perusahaan besar ada di daftar itu, jadi aku menawarkan diri untuk menemani Matthew ke acara tersebut. Meskipun dia tidak begitu antusias dengan ide itu, aku bersikeras untuk memperluas wawasanku. Dia akhirnya setuju, dan kami menghadiri acara tersebut bersama. Aku jarang menghadiri pertemuan seperti ini di masa lalu, seringkali membiarkan penampilan publik dilakukan oleh Matthew. Lagi pula, dia adalah kepala keluarga menurut pandanganku, dan aku puas untuk tetap di latar belakang, namun dia bukan Matthew yang ku kenal lagi.
Aku tidak bisa melewatkan kesempatan apapun yang memungkinkan aku terhubung dengan industri ini. Di acara tersebut, aku melihat Atlas. Dia mempresentasikan dirinya dengan baik, tidak kalah mengesankan dibandingkan dengan para CEO bertubuh gemuk yang hadir. Dia berdiri di samping seorang pria paruh baya yang elegan, berperilaku dengan anggun. Aku secara diam-diam bertanya dan mengetahui bahwa pria paruh baya itu adalah Nick Wright, General Manager kantor pusat Genovia Tel Empire. Dia adalah tokoh kunci yang seharusnya muncul selama penawaran. Aku tersenyum karena ini berarti Atlas mungkin adalah asistennya atau seseorang dengan peran serupa. Banyak klien yang aku kenal menghadiri acara tersebut, mempertahankan hubungan yang telah lama terjalin. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang perunduranku selama bertahun-tahun. Aku berdiri di samping Matthew, memainkan peran sebagai istri yang perhatian. Aku menyebutkan bahwa aku telah fokus pada kehidupan keluarga, sementara itu, Matthew bersikap menawan dan memperlakukanku dengan perhatian. Meskipun perusahaan kami tidak besar, karisma dan sikapnya mampu bersaing dengan siapapun. Dia berbincang dan tertawa, perilakunya halus, namun penampilan bisa menipu. Saat kami menunjukkan kasih sayang di depan publik, Atlas mengikuti Nick menuju ke arahku dengan segelas anggur. Tatapannya yang dalam menyapu kerumunan, akhirnya tertuju padaku.